Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat wal musyahidin wal musyahidat rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini kita diberikan kemudahan, kesehatan serta kesempatan untuk bisa kembali membuka hari kita dengan ibadah yang mulia, dengan ketaatan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibadah fardu subuh yang barusan kita laksanakan. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala dan dicatat di dalam catatan kebaikan kita di sisinya. Kemudian kita lanjutkan dengan kembali membaca kitab-kitab para ulama kita. Dalam bab ini ada kitab Minhajul Muslim yang membahas tentang kajian seputar haji dan ibadah kurban. Pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas tentang rukun-rukun haji dan umroh. Alhamdulillah sudah kita rampungkan. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mencontohnya dalam kehidupan kita. Kemudian kita ucapkan juga salat dan salam untuk keluarganya yang mulia, anak keturunannya, serta sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya. Dan kemudian untuk siapapun di antara umatnya yang senantiasa berada di atas agamanya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita, ibu bapak kita yang telah berjasa dan yang telah banyak berkorban untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pengorbanan mereka, segala bentuk kebaikan yang telah mereka berikan kepada kita adalah menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tempatkan mereka tempat yang mulia di sisinya. Allah berikan balasan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala nantinya, dan Allah kumpulkan kita bersama mereka di dalam Jannatul Firdausil A'la. Adapun mereka yang masih hidup, Allah berikan kemudahan dan keberkahan dari sisi usia mereka. Allah bimbing, Allah berikan taufik dan hidayah untuk bisa melaksanakan syariatnya. Dan kemudian mereka, kita berharap Allah tutup usianya dengan husnul khatimah pula. Untuk para guru, para masyayikh yang senantiasa membimbing kita, yang mengajarkan ilmu dan agama kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka, Allah tinggikan kedudukan mereka di sisinya. Setelah kita membahas beberapa
kajian tentang haji, bahwa terakhir kita tentang membicarakan tentang rukun umrah dan haji, ya, di mana ada 4 rukun bagi haji itu. Yang pertama ihram, yang kedua kita adalah tawaf, kemudian sa'i, dan wukuf di Arafah. Itu sudah kita bahas tentang syaratnya, kemudian sunnah-sunnahnya serta adab-adabnya. Nah, setelah pembahasan tentang haji, kita seluruh kaum muslim dan muslimat yang berangkat, maka disunahkan dan dianjurkan pula untuk ziarah ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menziarahi kuburannya dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Madinah Al-Munawwarah adalah kota suci yang kedua umat muslimin, di mana kota pertamanya adalah Makkah Al-Mukarramah, dan yang kedua adalah kota Madinah, yang mana menjadi kebanggaan umat Islam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan tempat hijrah beliau, di mana Madinah ini adalah tempat turunnya wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Madinah diharamkan, ya, diberkat-berkat daripada doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah mengharamkan kota Mekah berkat doa daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah wa ana uharrimu ma baina labitaiha. Ini maksudnya adalah kota Madinah. Nah, oleh karenanya siapapun yang bisa berangkat haji, yang diberikan kesempatan, maka disunahkan untuk, ya, menziarahi Madinah Al-Munawwarah untuk bisa salat di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun di kota Madinah itu tidak ada kaitan dengan ibadah haji, namun adalah sebuah ibadah khusus yang terpisah, di mana kita dianjurkan untuk, ya, mengunjungi rumah Rasulullah SAW atau Masjid Nabi SAW, di mana itu adalah memiliki kelebihan dan keutamaan yang sangat tinggi. Nah, ada sebuah hadis yang berbicara tentang keutamaan kota Madinah. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizul hayyatu ila juriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana kembalinya seekor ular ke sarangnya. Kata Nabi SAW, la yasbiru ala la'waiha wa shiddatiha ahadun illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Tidaklah seorang yang bersabar terhadap kesulitan-kesulitan yang ia hadapi di kota Madinah, kecuali aku menjadi syafaat kepadanya di hari kiamat kelak. Nah, kota Madinah secara tabiat dia berbeda dengan kota-kota lainnya, berbeda dengan Mekah. Kota Madinah jika musim panasnya, maka panasnya luar biasa, dan jika datang musim dingin, maka dinginnya juga luar biasa. Tentu orang akan berbeda di dalam menyikapi. Maka siapapun yang menghadapi kondisi ini, baik musim panasnya maupun musim dinginnya, maka dia bersabar menghadapi itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah, kecuali saya akan menjadi memberikan syafaat atau saksi padanya di hari kiamat kelak. Dan tentu ini keutamaan yang tidak sederhana kaum muslimin, dan inilah menjadi kebanggaan kita umat Islam. Dan bahkan hari ini kota Madinah menjadi kota yang dirindukan untuk bisa tinggal dan hidup di sana. Bahkan siapapun dari orang-orang Arab Saudi, ya, dari kota manapun, di provinsi manapun di Arab Saudi, jika sudah mendekati usia pensiun,
maka mereka memilih untuk tinggal di kota Madinah karena keberkahan kota ini, karena kebaikan dan keramahan masyarakatnya di sana. Hal ini tentu adalah berkat dari doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya harta yang dimiliki di Madinah, dan ini kita dengarkan dari para masyayikh kita, keberkahan dari doa Nabi itu dirasakan oleh mereka yang tinggal di sana. Orang yang memiliki uang, misalnya katakan 5.000 real atau 10.000 real yang dimiliki oleh mereka yang tinggal di Madinah, itu tidaklah sama dengan orang yang memiliki 10.000 real di kota lain selain kota Madinah. Apa sebab? Keberkahannya. Dan kita mendengarkan sendiri dari para masyayikh kita, dari lisan-lisan mereka. Bahkan tidak hanya itu, kaum muslimin, orang yang tinggal di Madinah, bahkan meninggal di sana, itu memiliki keutamaan tidak sama seperti yang meninggal di kota lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istata'a minkum ay yamuta bil madinati falyaf'al, fa inni ashhadu liman mata biha, atau inni ushhidu liman mata biha." Kata Nabi SAW, ada sebuah anjuran, jika seandainya kalian bisa meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di sana. Ini artinya apa? Boleh kita minta kepada Allah agar Allah cabut nyawa kita di sana. Kita minta kepada Allah agar Allah cabut nyawa kita di Madinah dan kita bisa dikuburkan di sana. Karena Nabi mengatakan falyaf'al. Falyaf'al di sini bukan berarti ya bahwa ketika kita sampai di Madinah lalu kita lakukan sesuatu agar kita mati, bukan itu maksudnya. Bahwa jika seandainya Allah takdirkan kita meninggal di Madinah, maka ini adalah sebuah kemuliaan. Karena Nabi mengatakan itu. Tidak disalahpahami bahwa kita ya sampai di Madinah karena membaca hadis ini lalu kita bunuh diri, bukan itu maksudnya. Tapi kita jika seandainya bisa meninggal di sana dan boleh minta kepada Allah, ini dilakukan, tidak masalah, lakukan. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita dan kita meninggal di sana. Maka lakukan, kata Nabi, karena Nabi akan menjadi saksi padanya di hari kiamat kelak. Dan tidak hanya itu, kaum muslimin, Nabi mengatakan innamal madinatu kalkiri tanfi khubathaha wa yasna'u tibaha. Dia Madinah itu seperti ya kalkir, ya, seperti orang yang ya, dibersihkan badannya besi, ya, artinya Madinah itu membersihkan dan itu akan dihilangkan padanya ke sesuatu yang tidak baik. Jadi orang yang tinggal di Madinah itu terarah. Ya, orang di Madinah itu akan mendapatkan kelebihan dan keutamaan hidup di sana. Dan Nabi SAW mengatakan, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik ya bagi mereka kalau mereka tahu. Makanya kalau hari ini ada orang yang bercita-cita untuk belajar Madinah, tidak masalah, itu baik. Karena Nabi mengatakan, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Dan bisa tinggal di sana dan hidup di sana. Bahkan kita bisa setiap hari tinggal dan salat di Masjid Nabawi yang dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada hari ini orang-orang yang lisannya tajam ke kota Madinah, orang-orang yang hari ini lisannya tidak terjaga terhadap kota Madinah, maka tentu ini adalah sebuah kesedihan bagi kita. Karena Nabi mengatakan Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Dan kita sadar bahwa Madinah Al-Munawwarah akan terjaga. Bahkan kota ini tidak dimasuki Dajjal di hari kiamat kelak. Dia tidak dimasuki Dajjal pada masa fitnah-fitnah Masih Dajjal. Tidak. Dijaga oleh Allah. Dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa masuk di dalamnya Dajjal. Orang yang tinggal di sana dan hidup di sana, maka tidak terkena fitnah Dajjal. Nah, ini menunjukkan kebaikan kota Madinah. Ini menunjukkan kebaikan orang yang tinggal di sananya. Belum lagi orang yang
ibadah setiap hari di sana. Nabi mengatakan, ya salatu bi masjid hadza afdal bi alfi salatin fi ma siwaha. Bahwa salat di Masjid Nabawi itu ya seperti orang yang ya salat 1000 kali salat di tempat lain. 2 rakaat kita salat subuh tadi, itu kebaikan yang kita lakukan itu bi alfi salatin, sama 1000 kali salat di tempat lain. Ya 1000 kali salat di Masjid Taqwa Nur Sakinah ini, ya 1000 kali salat itu ya sebanding dengan hanya 2 rakaat di sana. Bayangkan. Itu salat-salat, belum fardunya, belum lagi salat sunnahnya, dan ibadah-ibadah yang lain. Dan subhanallah, dan inilah keutamaan yang Allah berikan kepada kota Madinah Al-Munawwarah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Oleh karenanya ikhwani, bolehlah kita bercita-cita untuk bisa pertama tinggal di sana dan hidup di sana. Yang kedua, boleh kita untuk bercita-cita belajar di sana. Kalau tidak bisa kita hari ini, mudah-mudahan anak cucu kita bisa belajar di sana, bisa talaqi dengan para masyayikh di Masjidil Haram, bisa belajar di kampusnya, ya, yang masya Allah melahirkan manaratul ilm, melahirkan ya cahaya-cahaya ilmu. Karena di sana memang diciptakan atau dibuat kampus ini untuk abna'il muslimin. Kampus ya Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah itu memang diniatkan oleh pendirinya untuk anak-anak dari kaum muslimin yang bisa belajar di sana. Ya. Kalau dulu jumlahnya sangat terbatas, dan sekarang alhamdulillah dengan izin Allah jumlahnya sungguh sangat besar dari jumlah yang sebelumnya, karena sudah ada perluasan kampus, jumlah sakan asrama sudah sangat banyak, ya. Dan ini subhanallah, ini nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kaum muslimin, ya, dengan izin Allah tabaraka wa taala kepada pendirinya, ya, agar Allah subhanahu wa taala ya berkahi apa yang telah dia lakukan dan menjadi amal jariah baginya. Setiap orang yang belajar dan setiap orang yang mengamalkan ilmu di sana, maka dia mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Kota Madinah, bahkan Nabi SAW dianjurkan bagi kita untuk meninggal di sana. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kalau berbicara tentang keberkahan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan keberkahan untuk kota ini, ya. Nabi SAW di dalam doa-doanya sangat banyak, ya, dan sangat jelas dalam ungkapan beliau. Di dalam ungkapan yang Nabi mengatakan mendoakan keberkahan satu mudnya, satu sa'nya dari rezeki yang Allah berikan. Dan ini tidaklah asing bagi orang Madinah, dan kita rasakan betapa indahnya dan betapa berkahnya harta kita. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada nasihat Nabi untuk kita. Jika seandainya kita bersemangat di dalam mengumpulkan harta, hanya ada 3 masjid yang dianjurkan untuk kita bersusah payah. Safar, mengumpulkan uang, bisa beli tiket, bahkan kita bersusah payah mengumpulkan, tidak masalah. Hanya ada 3 masjid yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita berjuang untuk bisa datang ke situ. Yang pertama adalah Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjid Aqsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tashuddur rihalu illa ila 3 masajid. Tidak dianjurkan kita bersusah payah untuk bisa sampai, ya, kecuali pada 3 masjid ini. Masjidil Haram, wa masjid hadha, yaitu Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa di Palestina. Ini boleh bagi kita untuk diniatkan, kemudian mencoba untuk menabung agar bisa sampai ke sana, ya, ini boleh. Tapi selain masjid ini, ya, tidak perlu kita untuk bersusah payah. Kalau tidak sampai di sana tak ada masalah. Ini ada orang yang
niatnya bukan ke masjid ini, tapi niatnya ke masjid yang lain pula, ya, menghabiskan uang berangkat ke sana, kemudian seakan itulah masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi di belahan dunia ini. Tidak, ke masjid itu bisa sampai, tapi ke masjid Nabawi tidak sampai. Ada orang seperti ini. Ada beberapa ya kelompok dari aliran umat Islam ini yang seakan ke masjid itu dia sangat dianjurkan dan memiliki kelebihan tidak seperti masjid lain. Padahal Nabi jelas mengatakan tidak dianjurkan untuk bersusah payah tiba sampai ke sana kecuali kepada 3 masjid ini. Maka wa khussa hadzal masjid bimaziyatin lam takun li ghairihi minal masajid. Maka Nabi mengkhususkan 3 masjid ini yang tidak dimiliki oleh masjid lain. Apa keutamaannya? Kalau Masjid Nabawi jelas tadi, bi alfi salatin fi ma siwah, 1000 kali salat kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lain. Adapun masjid ya Al-Haram di Mekah bi mi'ati alfi salatin fi ma siwah, dengan 100.000 kali salat 2 rakaat di Masjid Al-Haram Mekah sama dengan 100.000 kali salat di tempat lain. Ini al-fadl min Allah wa rahmah. Adapun Masjid Aqsa 500 kali salat, 500 kali salat. Bayangkan. Nah, inilah yang harus kita cita-citakan untuk bisa sampai ke sana. Mudah-mudahan suatu saat Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa datang ke 3 masjid ini. Nabi SAW di Madinah itu ada sebuah tempat mengatakan Ar-Rawdah As-Syarifah. Ar-Rawdah As-Syarifah. Rawdah itu kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Ada taman surga di dalam masjid Nabi itu, yaitu yang disebut dengan Rawdah, antara rumah Nabi dan mimbarnya. Sebagian mengatakan bahwa orang yang bahwa Rawdah itu nanti akan Allah hadirkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, adapun beberapa tempat-tempat yang dianjurkan untuk dikunjungi ya selain dari Masjid Nabawi ketika nanti kita sudah berada di Madinah, ya pertama adalah Masjid Quba. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, 2 rakaat yang dilakukan di Masjid Quba itu seperti pahala umroh yang Allah berikan kepada kita. Di mana Rasulullah SAW dulu sebelum beliau wafat, maka setiap hari Sabtu Nabi itu datang ke Masjid Quba. Ya, dulu Quba itu di luar kota Madinah, di mana awal kedatangan Nabi membangun Masjid Quba. Setelah itu barulah Nabi SAW ya pergi dan membuat masjidnya yang hari ini ada. Maka ini yang pertama yang dianjurkan adalah untuk bisa datang ke Masjid Quba. Ya, Masjid Quba. Yang kedua, di antara tempat yang dianjurkan untuk kita ziarah adalah ya Maqbaratul Baqi', ya kuburan Baqi' dekat Madinah. Ini tidak jauh dari Masjid Nabi SAW. Bahwa keluarga Nabi, para sahabat Nabi dan kaum muslimin yang meninggal itu dikuburkan di Baqi' Al-Gharqad, disebut dengan Baqi' Al-Gharqad, dengan mana kita mendoakan ahli al-qabr atau mendoakan orang-orang yang telah meninggal di dalamnya agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka dan agar Allah Subhanahu wa taala berikan ya kebaikan, jadikan tamannya kuburan yang taman-taman surga. Kita doakan mereka. Kita disyariatkan untuk ya mengunjungi dan mendoakan ya ampunan atas mereka yang telah mendahului kita. Ada juga di antara tempat-tempat sejarah yang dianjurkan untuk dikunjungi seperti peristiwa tempat terjadinya perang Uhud di kota Madinah. Ya, kita melihat di sana dan ziarah kubur para syuhada Uhud. Ya, kita kunjungi mereka dan kita doakan. Ya, kemudian kita lihat bagaimana saksi sejarah perjuangan Rasulullah SAW dengan kaum muslimin menghadapi kufar Quraisy yang mana hari itu umat Islam kalah. Umat Islam kalah, bahkan Rasulullah SAW
mengalami ya kesulitan yang luar biasa. Bahkan setelah tersebar berita Nabi itu wafat. Ya, Nabi itu wafat. Dan ini adalah pelajaran mahal bagi kita dan bagi umat ini agar kita senantiasa patuh kepada syariat dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pesan Nabi jelas, apapun kondisinya, kalian para pemanah jangan turun. Jangan turun. Ini adalah pesan Nabi jelas sekali. Jangan turun. Menang atau kalah jangan turun. Ya. Dalam leg pertama, bagian pertama itu Masya Allah, gempuran strategi yang sangat luar biasa oleh Nabi SAW. Maka di sini umat Islam menang. Tapi tatkala mereka ya melihat musuh mundur, dan di situ mulailah bahwa mereka menyimpulkan kita sudah menang. Kita sudah menang. Dan akhirnya ada sebagian sahabat-sahabat yang turun. Ya. Kata sebagian ini jangan turun. Nabi mengatakan jangan turun bagaimanapun kondisi kita. Nah, disinilah terjadi ya perdebatan antara sebagian para sahabat, yang sebagian turun, yang sebagian tidak. Disinilah ya Khalid bin Walid yang ketika itu masih beragama atau masih belum Islam, maka sebagai pasukan kuda yang dipimpin oleh beliau memutar balik pasukannya sehingga ia mengepung kaum muslimin di tengah, ya, lawan di depan dan di belakang. Di saat itulah kocar-kacir pasukan kaum muslimin dan pada akhirnya umat Islam kalah. Bahkan paman Nabi SAW, ya Hamzah, syahid di sana, dan sahabat-sahabat yang lain pun mengalami syahid dan meninggal dunia. Dan Nabi SAW sangat terpukul sampai Aisyah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah ada hari yang kamu lewati daripada hari yang terjadi di Uhud, atau kesedihan yang kamu alami di Uhud? Aisyah sampai bertanya, saking sulitnya kondisi dan saking bersedihnya Nabi kita SAW di hari itu, sampai Aisyah bertanya, Rasulullah, adakah hari yang paling sulit yang engkau lewati selain daripada hari Uhud ini? Ternyata ada. Nabi SAW mengatakan ada. Itu adalah hari yang paling sulit yang ia alami saat dia mendatangi kaum Taif untuk didakwahi oleh dia, tapi kemudian harapannya berbalik, tidak sama seperti yang kenyataannya. Nabi berharap ahlu Taif menerima dakwahnya, tapi kemudian mereka jangankan menerima, mengusir dari kota Taif itu. Bahkan para sufaha mereka, orang-orang yang tidak berakal dari bangsa atau dari negeri itu pun ikut mengusir ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa tempat sejarah yang lain yang tidak ya hanya bisa kita lewati, ya seperti misalnya sejarah tempat terjadinya perang Khandaq di kota Madinah. Kita lewati saja, tidak hanya kita tahu inilah tempat dulu terjadinya perang Khandaq. Ya, kemudian ada masjid Qiblatain, masjid terjadinya perpindahan dua kiblat dari ke Palestina kemudian ke kota Mekah, di mana Nabi SAW saat itu salat zuhur, kalau tidak salah salat zuhur 2 rakaat pertama Nabi menghadap ya Palestina, ya, kemudian yang 2 rakaat lagi itu Nabi sudah diperintahkan untuk menghadap ke Mekah. Dan itu bisa kita lihat di sana. Ya. Kiblatnya ya 180 derajat berpindah langsung. Kalau awalnya ke sana, maka 2 rakaat pertama Nabi salat arah Palestina, dan 2 rakaat pertama sudah berbalik arah ke kota Mekah. Dan ini permintaan Nabi SAW. Ya, di dalam ayat yang kita baca, Nabi SAW terus meminta kepada Allah agar Allah berikan kepadanya ya perubahan kiblat itu. Nah, kaum muslimin Mas'ud rahimakumullah, ada beberapa situs-situs sejarah yang di kota Madinah yang memiliki keutamaan yang seperti kita sampaikan tadi, adalah seperti Masjid Nabawi yang memiliki keutamaan, kemudian Masjid Quba salat di sananya, ada Jabal Uhud, ada tempat terjadinya perang Khandaq, dan ada Masjid Qiblatain. Dan jika ingin ya mendatangi kampus pun bisa kita lewati
melihat bagaimana kampus ini melahirkan orang-orang yang bisa menyiarkan agama Allah di penjuru dunia. Dan kemudian masih ada beberapa tempat-tempat sejarah yang itu adalah tidak terlalu dibuka untuk datang ke sana. Namun kota Madinah adalah kota yang sangat berkah dan kota yang sangat dirindukan oleh siapapun yang beriman untuk bisa datang dan hidup di sana. Bahkan orang yang sudah datang ke sana pun rindu untuk bisa datang kembali ke sana. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Nah, inilah ya beberapa yang bisa kita sampaikan ya, di antara salam doa yang kita ucapkan adalah seperti doa Nabi, assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin antum sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini ketika datang menziarahi kuburan Baqi, kita doakan doa ini, yarhamullah al-mustaqdimina minna wa minkum wal mustakhirin. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang yang telah mendahului dan yang akan datang. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah fi dunya wal akhirah. Kami minta kepada Allah untuk kami dan kalian ya ampunan, kemaafan di dunia dan di akhirat. Allahumma ighfir lana wa lahum, ya Allah ampunkan dosa kami dan dosa mereka, warhamna wa iyyahum, dan rahmati kami dan mereka. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum, ya Allah jangan ya haramkan kami dari pahala mereka dan jangan berikan fitnah kepada kami setelah mereka. Nah, ini doa-doa yang bisa kita baca, dan ini doa juga bisa kita baca ketika kita menziarahi ya kuburan kaum muslimin di tempat kita ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkunjung dan datang ke kota Madinah dan bisa menikmati suasana yang indah di sana, dan bahkan bisa melaksanakan ibadah salat di Masjid An-Nabawi. Kalau tidak bisa, kita harap anak keturunan kita mereka bisa datang ke sana dan bisa belajar di sana, bahkan salat di sana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.